Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas pertemuan ketiga teknik produksi film. Nah, di pertemuan ketiga itu kita membahas tentang pengertian film. Terus yang kedua itu ada film sebagai komunikasi massa. Yang ketiga itu film realitas sosial. Yang keempat itu imajinasi dan pengantar film. Nah, yang kelima itu jenis-jenis film. Dan yang terakhir adalah sejarah perkembangan film dunia dan di Indonesia. Jadi stay tune terus guys. A few moments later. Nah, di pertemuan ketiga itu yang pertama itu kita ngebahas tentang pengertian film. Nah, film adalah proses penggabungan unsur antara gerak dengan cahaya melalui alat khusus yaitu kamera. Nah, film itu merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk media massa yang mampu memberikan nilai hiburan pada masyarakat di saat banyak beban dan pikiran dengan tujuan menghilangkan penat gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nggak ada film, misalnya kita nggak ada film gitu ya, kita juga kan nggak bisa nonton bioskop gitu kan. Kalau misalnya kita hari libur, biasanya kan anak-anak muda itu kayak nonton bioskop kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada film itu mungkin kita tuh jadi boring nggak sih gitu ya. Nah, yang kedua itu kita membahas tentang film sebagai komunikasi massa. Nah, media komunikasi massa itu merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan dan mendistribusikan berita, konten hiburan, visual, dan produk budaya lainnya ke sejumlah besar orang. Nah, oleh karena itu, media komunikasi massa ini berkaitan dengan sejumlah orang atau massa. Nah, kadang kan kalau misalnya kita dari film itu, kita tuh udah dapet pesan gitu loh dari si film tersebut gitu, tanpa adanya surat kabar lagi, terus majalah buku lagi, dari film tersebut tuh udah mengandung unsur pesan gitu di dalamnya gitu. Jadi dari film ini kita lebih mudah gitu kan kayak mendapatkan pesan-pesan gitu yang disampaikan dari film tersebut itu ke kita semua, ke banyak orang gitu. Nah, di pembahasan yang ketiga itu kita membahas tentang film realitas sosial. Nah, dalam kapasitasnya sebagai media yang mempresentasikan dan mengkonstruksi realitas, nah film ini bukan hanya dapat mempengaruhi sikap, tetapi juga mengubah pola pikir dan ideologi masyarakat. Nah, Jalaluddin Rahman itu mengatakan ada 3 efek pesan sebuah film, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif. A few moments later. Nah, yang keempat itu kita membahas tentang imajinasi dan pengantar film. Nah, dalam penyampaian pesan kepada halayak, sutradara menggunakan imajinasi untuk mempresentasikan satu pesan melalui film dengan unsur-unsur yang menyangkut eksposisi atau penyajian langsung dan tidak langsung. Jadi kan di imajinasi dan pengantar film ini ketika kita mau menyampaikan ke sutradara, biasanya kan kita menyampaikan isi dari pesan dari film tersebut itu apa. Jadi kan kita menyampaikan pesan tersebut itu menggunakan imajinasi kita sendiri gitu sebagai penulis dari cerita tersebut gitu. Nah, yang kelima itu jenis-jenis film. Nah, jenis-jenis film itu ada 3. Yang pertama itu ada dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Nah, contoh filmnya itu contoh film dokumenter. Contoh film dokumenter itu The Action of Killing yang 2012, Senyap 2014, dan Negeri Dongeng 2017, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, yang fiksi itu ada Dylan, terus Jurassic Park yang 1993, terus Manusia $6.000 yang 1981. Nah, yang eksperimental ini contohnya itu Perfect Human, terus sama Ritual in Transfigure Time, dan masih banyak lainnya. Jadi itu contoh-contoh film yang ada di film dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Nah, yang terakhir itu ada sejarah film di dunia dan di Indonesia. Nah, film itu ditemukan pada abad ke-19. Nah, sampai saat ini film itu terus mencapai perkembangan yang begitu pesat, ditambah lagi dengan canggihnya teknologi di zaman sekarang. Nah, pada awalnya, film edition dan film Lumiere itu merupakan sebuah film yang memiliki durasi yang sangat singkat. Dengan proses perekaman gambarnya diambil menggunakan frame atau bingkai secara statis atau kamera tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada proses penyuntingan dari hasil gambar yang sudah direkam. Nah, yang selanjutnya itu Stanley Jebaran itu menunjukkan bahwa di Indonesia itu film diperkenalkan itu pada 5 Desember 1900 di Batavia yang sekarang disebut dengan nama Jakarta.
Nah, pada masa itu, film itu dikenal di Indonesia sebagai sebuah gambar idoweb. Nah, film itu yang pertama kali dipertontonkan itu ialah film dokumenter. Nah, yang berceritakan tentang perjalanan Ratu dan Raja di Den Haag. Nah, sejarah ini juga mencatat bahwa film Indonesia juga diimpor dari industri film yang ada di Amerika, gitu. Jadi itu adalah sejarah film di dunia dan di Indonesia. Nah, itu semua pembahasan di pertemuan ketiga ini yang dibahas oleh kelompok pertama. Dan di kelompok pertama itu mereka mengambil film yang berjudul Hope. Jadi mereka mensinopsiskan film Hope ini. Nah, buat tahu pembahasan kedepannya itu menjelaskan tentang apa aja, jadi stay tune terus guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk di channel aku ini. Dadah, see you guys.